Luar biasa, bisa? Bisa. Pakai gerakan tangan ya. Pagi, luar biasa, bisa? Bisa. Coba tes. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Luar biasanya dorong ke atas, ya. Yang penting jangan pukul teman di depanmu. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Kesian, siapapun anak yang di sudut sana itu hampir mati sudah. Tidak ada hidup dia. Coba keluarkan suaramu, jangan takut. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, dengan jawaban Anda saya yakin Anda semangat. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Tepuk tunggal, tepuk pramuka. Ya, langsung diam ya. Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Antonius Maniknesi. Saya bertugas di Polres Belu di Satuan Binmas. Jadi polisi baru 16 tahun. Baru. Saya pengen jadi polisi sampai 38 tahun lagi. Ada yang orang tuanya polisi di sini, angkat tangan? Angkat tangan saja, jangan ribut. Oke, cukup. Baik. Ini kebetulan ada Babin Kamtibmas Manumutin. Babin Kamtibmas ini yang selalu lihat adik-adik keluar itu bikin apa. Ya. Kamu di masyarakat bagaimana? Beliau ini tahu persis ini. Siapa yang tinggal di Kelurahan Manumutin, angkat tangan. Ini begini banyak. Ketahuan ini. Julius, Abi ini buat apa di luar? Ya, turun tangannya. Baik, hari ini saya diberikan kesempatan oleh Ibu Kepala bersama seluruh tim guru untuk menyampaikan tentang kenakalan remaja. Hai. Coba yang mau bicara saya kasih kesempatan 2 detik, mulai. Tidak ada? Yang mau ngomong memang 2 detik, dimulai dari sekarang. 1, 2. Habis, tidak ada bunyi lagi. Ya. Masih ada yang mau ngomong, saya kasih waktu lagi 3 detik, dimulai dari sekarang. Selesai. Berarti bisa dengar saya? Ya. Oke. Dengarkan baik-baik. Kenapa Ibu Kepala dan semua tim guru memberikan kesempatan kepada saya datang ke sini? Biar sedikit pencerahan dari kami membantu adik-adik bisa mencapai masa depan. Kalau tidak, angan-anganmu untuk menjadi guru, menjadi presiden, menjadi polisi, tentara dan lain sebagainya, itu hanya cita-cita. Ibaratnya kalau ini pohon kelapa, kamu panjat tidak sampai di atas, tagae di tengah, jatuh turun kembali. Kalau kamu tidak mendengarkan apa yang disampaikan sekarang. Baik, bicara tentang yang namanya kenakalan remaja. Jadi pertanyaan besar, saya yakin adik-adik 1000 orang di sini pasti bertanya, Pak Anton ini omong kasih kami memangnya dulu dia tidak nakal? Sangat nakal saya. Saya sangat nakal. Saking nakalnya saya SMP kelas 2 sudah harus kerja saluran 100 meter. Ya. Karena kebetulan saya bapak tukang. Kau mau ada istri toh? Mari kita dua kerja saluran cari uang. Saking nakalnya saya waktu itu. Tapi karena kebetulan waktu itu saya bertemu orang-orang baik yang terus memberikan saya motivasi dan dorongan, akhirnya saya jadi seperti ini. Kalau seandainya saya melarikan diri dari kenakalan saya waktu itu, maka Anda semua yang ada di sini mungkin tidur tidak sonok. Karena saya akan lari ke daerah pencuri. Saya dari kampung pencuri. Sudah tahu kampung pencuri di Atambo di mana? Itu sudah. Kau tidur tidak sonok, kau malam tidur saya pencuri, kau pembarang ke sana. Tapi saya diselamatkan oleh orang-orang baik.
salah satunya baru kemarin meninggal, Pater Steve Werang SPD. Dia bilang, "Oh ya Anton, sini, kau dengan saya tinggal di pastoran. Mari kita berdoa tiap hari, biar kau jangan nakal lagi." Akhirnya jadi polisi saya. Ya. Nah, adik-adik pun demikian, tidak bisa atau tidak mungkin kita katakan bahwa kau punya nakal itu akan sampai tingkat langit, tidak ada. Ya. Jadi tidak perlu takut untuk menjadi anak baik. Baik, kita bicara tentang kenakalan remaja. Adakah yang tahu apa itu nakal? Yang kelas 3 dulu nih, jangan buat malu diri di depan adik-adik kelas 2 dan kelas 1. Siapa yang tahu apa itu kenakalan remaja? Angkat tangan datang ke sini. Siapa tahu dapat hadiah kamu? Siapa tahu? Bukan dibahas, angkat tangan saja, jawab saja, salah tidak menjadi soal. Ini bukan ujian loh. Ya, itu Nona, sebut saja dari situ yang kencang. Perilaku yang buruk. Ada lagi, benar, kenakalan itu perilaku yang buruk. Ada lagi yang lain? Coba. Ada lagi? Jangan takut salah, ini bukan ujian. Ya. Jadi tidak ada nilai buat kamu. Tapi ketika kamu angkat tangan, itu ada nilai plus dari Bapak Ibu Guru. Oh, siapa anak ini berani, diraput tambah sedikit. Kemarin matematika 6 tambah 0,5. Begitu. Iya, itu nilai plus. Ya, kelas 2, kelas 1, ada yang tahu? Kelas 6, kelas 7, kelas 8. Apa itu nakal? Nah, ini, hebat. Perilaku yang tidak patut dicontoh. Sini, dekat saya sini. Emmanuel Ezekiel. Nah, terima kasih. Ada lagi. Apa itu kenakalan remaja? Kamu kelas berapa, bro? Kelas 7 sudah begini hebat, apalagi kelas 8 dan kelas 9. Masa kalah? Ayo, ada yang tahu? Apa itu kenakalan? Angkat tangan, tidak perlu bahas, tidak salah kok. Angkat tangan saja. Kenakalan remaja, ya. Perilaku dan tingkah laku yang salah. Oke, ada lagi yang kasih lebih benar lagi. Baik. Ya, saya sampaikan kepada adik-adik. Kenakalan remaja itu adalah perilaku. Ya. Perilaku yang melanggar melanggar aturan. Itu sudah yang namanya kenakalan. Ya. Perbuatan yang melanggar aturan, melanggar norma. Aturan di sekolah datang tepat waktu. Aturan di sekolah belajar harus di dalam tapi orang jam pelajaran kau izin pergi WC lompat pagar. Pergi duduk di kuburan sana bertapa. Itu namanya nakal. Sudah jelas ya? Sudah. Semoga kamu tidak ada yang pergi bertapa di kuburan sana kalau pas jam pelajaran. Begitu ada aturan di sekolah ini bahwa tidak boleh merokok, tapi kamu merokok. Itu namanya baik. Jadi kenakalan remaja adalah perilaku yang melanggar melanggar aturan. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Ada berapa macam kenakalan? Banyak. Baik, secara klasifikasi dibagi menjadi 3. Ya. Yang pertama adalah kenakalan yang biasa. Kenakalan biasa itu seperti tadi. Adik-adik bolos sekolah, maki, ya. Orang bilang tidak boleh maki, tapi dia sebut semua yang ditutupi dengan pakaian. Nah, itu salah, ya. Yang berikut, kenakalan yang sudah menjadi pelanggaran. Misalnya, naik motor tidak pakai itu sudah mulai yang menjadi pelanggaran. Nakalnya sudah di level yang namanya pelanggaran. Ya. Yang berikut, yang menjadi pelanggaran lagi, misalnya adik-adik tawuran, itu masuk level pelanggaran. Yang berikut, pelanggaran yang sudah pada level pidana, ya. Melanggar hukum. Ada yang tahu?
pembunuhan, mencuri. Oke, cukup. Baik. Yang berbau pidana yang sekarang terjadi pada anak remaja, narkoba. Ya. Yang berikut, pornografi. Ada tidak ini? Ada. Ya. Bicara tentang narkoba, kebetulan materinya juga tentang narkoba. Adik yang kena panas geser. Kasihan. Ke sebelah sini boleh. Kasihan kamu yang kena panas. Oke, sudah? Baik, kita lanjut. Kebetulan di dalamnya ada kenakalan yang sudah berupa tindak pidana atau melanggar hukum itu. Halo? Oke, yang sudah habis bergerak bisa tenang. Tidak usah sibuk dengan yang lain yang ada di sampingmu. Dengarkan saja ke depan. Ya. Baik. Sudah? Coba yang mau bicara saya kasih waktu 2 detik. 1, 2, 3. Selesai. Nah, habis sudah toh? Oke. Baik. Kita bicara tentang narkoba. Ada yang tahu narkoba? Narkotika dan obat-obatan, termasuk zat adiktif lainnya. Rokok itu masuk tidak? Wow, hebat. Sopi. Moke termasuk ya? Waduh. Baik, jadi itu termasuk zat adiktif. Untuk sementara dari kami kepolisian di Polres Belu semenjak adanya zat narkoba, ya, itu ada teman-teman ancaman hukumannya hukuman ya, jadi yang mau masih hidup lebih panjang lagi jangan jadi tukang jual barang itu, ya. Nah, yang selama ini ada adalah yang beredar, ya, yang dipakai selama ini banyaknya minuman keras. Tadi malam itu kurang lebih ada sekitar 50 jerigen yang disita di Terminal Loloa. Itu kebetulan teman-teman melaksanakan operasi pekat namanya, penyakit masyarakat, mereka sita di sana ada 50 jerigen minuman keras, minuman beralkohol. Saya berharap untuk adik-adik juga tidak terlibat di situ. Baik, itu kita bicara tentang narkoba. Yang berikut, yang ada sekarang dan sering membuat adik-adik itu ketagihan. Banyak anak-anak yang saya dapat, yaitu bau tinta pulpen. Ya, itu ada zat adiktif tertentu di tinta pulpen yang senang sekali dihirup oleh anak-anak. Awas kecanduan, ya. Mereka buka, lepas pulpennya, isinya dia cium, senang sekali. Hati-hati loh, kalau punya teman yang seperti itu tolong ditegur, ya. Bukan apa-apa, tapi itu nanti menuju pada kecanduan, nanti dia akan cari yang lebih besar dari itu. Yang berikut, yang suka cium bau bensin, ada pastikan? Ya, hentikan kegiatanmu itu dari sekarang, ya, karena nanti akan jadi kecanduan dan kamu tidak pakai lagi yang namanya bensin, mulai berubah ke yang lain. Seperti itu. Yang merokok sebaiknya berhenti. Kalau sudah kerja ya silakan, tapi yang namanya merokok merugikan kesehatan, jadi lebih baik tidak perlu. Sama juga dengan yang konsumsi alkohol. Saya yakin bapak-bapaknya tukang minum sopi. Betul tidak? Yang bisa buat bapak-bapak itu kurang minum sopi siapa? Kamu. Kalau mama yang tegur kena tempele. Masuk yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kalau anak yang tegur, pasti bapak ikut. Tapi tegurnya harus yang baik.
Jangan dari jauh lah, apa nih, berhenti suruh minum sopi itu. Itu kotoran kena tempeleng pasti. Pergilah baik-baik Bapak, tidak baik itu. Lama-lama Bapak sakit mati. Kami mau Bapak itu hidup lebih panjang lagi, berhenti minum sopi, berhenti minum alkohol. Tegur yang baik. Oke. Saya pikir untuk narkoba demikian. Saya mau lebih banyak bicara tentang kenakalan remaja. Kita lanjut. Kenapa remaja itu bisa nakal? Ada yang tahu? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Ya, Nona. Ya? Apa? Pergaulan. Oke. Ada lagi? Baik. Kenakalan remaja itu terjadi karena dua penyebab. Yang pertama, penyebab dari diri sendiri. Kenapa dia bisa dari diri sendiri? Ya, karena tidak bisa mengontrol diri sendiri. Ya, itu karena dari dalam. Adik-adik saat ini mengalami yang namanya masa puber. Puber itu tidak bisa dikontrol, akhirnya jadi nakal. Atau istilahnya puber yang berlebihan, terlalu melompat jauh. Orang bilang sampai sini saja, dia lari lewat batas. Akhirnya jadi yang namanya kenakalan. Yang berikut, yang dari dalam diri sendiri. Misalnya karena keluarga yang tidak harmonis, bapak dengan mama cerai misalnya, itu membuat anak-anak itu gampang depresi dan akhirnya jadi nakal. Faktor yang kedua adalah faktor dari luar, yang tadi disampaikan, karena salah anak ini anak baik, tapi karena dia berteman dengan pemabok, jadilah dia pemabok. Dia baik, tapi dia bergaulnya salah tempat. Nah, untuk yang namanya pergaulan, saya mau sampaikan kepada adik-adik demikian, bahwa kami semenjak 3 tahun yang lalu sudah urus beberapa kasus di Polres Belu. Saya berharap anaknya tidak ada di sini, tapi kayaknya sudah tamat ya. Ada anak-anak SMP yang usianya seperti adik-adik, bisa tidur di kosnya om-om. Ya, ini menjadi pelajaran dan saya harap kamu tidak seperti. Kalau saya dapat yang SMP 1, saya antar langsung ke Polres. Baru saya minta mama kepala pergi coret dia punya nama. Ada. Bayangkan dia bisa tidur, dia bisa buatkan video porno dirinya sendiri, lalu disebarkan teman-temannya. Saya mau bilang kepada adik-adik bahwa Undang-Undang ITE itu untuk yang pembuat ataupun pengedar video, ya, atau konten dewasa, denda maksimalnya 1 miliar. Ya, jangan O-nya, tapi pikir kalau bapak belum punya uang 1 miliar, jangan buat anak. Bisa? Ya, jangan buat. Ancaman hukuman buat yang pengedar itu 6 tahun penjara. Ya, yang pengedar ini maksudnya seperti ini adik-adik. Kamu download dari internet, ya toh? Habis download kau sebarkan ke temanmu, bro, ada film bagus nih, kau kirim. Ini yang laki-laki yang duduk di bawah tuh biasa pelaku. Kau mulai sengaja sembunyi kalau saya ngomong karena yang biasa nonton. Ya, seperti itu. Bro, ada film bagus, kau kirim ke dia lewat grup WA. Kebetulan dia punya bapak yang dapat itu HP, atau lihat di grupnya, dia buat laporan polisi. Anda yang kirim itu kena Undang-Undang ITE seperti yang saya sampaikan tadi. Denda 1 miliar rupiah, di penjara 6 tahun. Ya, ini saya kasih tahu memang supaya kalau adik-adik yang pakai WA, ya, yang suka main Facebook, yang suka buka gambar-gambar, video dan lain sebagainya, mau meneruskan sesuatu, lihat baik-baik, benar tidak informasinya, akurat atau tidak, jangan sampai berbau pornografi.
hati-hati, hati-hati saya bilang. Karena undang-undang ITE tidak ada istilahnya ada keringanan Pak, tolong kasih kami dendanya turun sedikit, tidak ada cerita. Jangan sampai hanya karena ulah kau punya jari itu senang kotak-katik HP, akhirnya harus kasih keluar 1 mili. Kalau tidak ada ya mau tidak mau hukuman badan dipakai. Ya, jadi ini saya ingatkan buat adik-adik sekalian. Kalau adik-adik ada yang suka seperti itu, hentikan. Ya, yang suka share, begitu nonton buka link ini kirim. Apalagi sekarang di Facebook kan banyak. Ya, tidak perlu buka di lain, ada di Facebook, buka link langsung jadi terbuka. Habis kau mulai baku ganggu dengan kawan, kau kirimkan ke kawanmu, temanmu. Hati-hati, karena itu masuk undang-undang ITE bagian pornografi, dendanya seperti yang saya sampaikan tadi dan ada ancaman hukuman penjara. Yang berikut, untuk yang sekarang kenakalan yang lagi marak di Atambua, ya, salah satunya adalah tawuran. Pernah beberapa kali kami mengurus antar sekolah ini dan SMP di sebelah. Saya berharap untuk tidak lagi, ya, berhenti. Jadilah anak sekolah yang baik. Kalau yang hobi berkelahi, bisa ikut latihan bela diri yang begitu banyak. Bisa ikut tinju, kalau hobi baku tumbuk tuh ikut tinju. Jadi berkelahinya bukan hadiahnya kamu masuk sel. Hadiahnya dapat uang, dapat rumah, dapat mobil, dikenal banyak banyak orang. Saya yakin di sini nih pasti ada yang atlet. Jadi kalau adik-adik yang punya hobinya berkelahi ya ada. Sekian banyak perguruan yang ada itu, karate dan lain sebagainya, atau tinju. Ya, seperti itu. Yang berikut, yang sekarang marak terjadi ini untuk adik-adik yang cewek. Dengarkan baik-baik. Halo. Tidak, saya hanya halo untuk yang cewek-cewek. Halo yang cewek-cewek. Dengarkan baik-baik adikku yang baik. Kenakalan yang sekarang terjadi, alasan datang les, pulang dengan pacar, hilang. Iya, saya harus sampaikan ini. Karena kemarin kita sudah dapat beberapa kasus. Akhirnya orang tua tidak mau anak melanjutkan sekolah, urus nikah sudah, Pak. Kamu yang kecil, nih kalau nikah jadi apa? Masak saja nasi tidak masak ini. Ya tuh. Goreng sayur kurang garam mau nikah. Iya, tapi hidupnya sudah salah. Untuk yang cewek-cewek, kalau bisa jangan dulu berpacaran, kasih tinggal itu. Ya, yang WA omong kosong banyak itu kasih tinggal. Jangan. Kemarin sudah ada itu kasusnya SMA sih, ya, kasus SMA. Habis dia berteman, jadi pacar, akhirnya hamil di luar nih. Ya. Saya berharap untuk tidak terjadi di adik-adik yang SMP 1 ini. Yang berikut, penggunaan handphone. Ya. Yang punya HP sendiri angkat tangan. Oke, silakan kasih turun. Pakailah handphone itu untuk yang baik. Pakai untuk cari tugas misalnya, ya. Pakailah untuk yang media sosial yang baik. Jangan sampai adik-adik pakai untuk hal yang saya sampaikan tadi, ya. Supaya adik-adik tidak berurusan dengan namanya hukum. Siapa yang tahu bahwa adik-adik bisa dihukum? Ada yang pernah lihat lapas anak di Kupang? Ya. Jadi kamu bukan tidak bisa dihukum. Ketika Anda menjadi, ada tempatmu, ada penjaranya, bukan di LP yang di Kilo 3, bukan. Tempatmu ada di Kupang, namanya lapas anak, ya. Itu ada di Penhui. Kamu masuknya di sana. Jangan sampai kau menghabiskan sisa hidupmu di penjara karena nakalnya, ya. Lebih baik terlepas bebas di luar. Baik. Jadi ini beberapa hal yang saya mau sampaikan.
ada yang mau bertanya tentang kenakalan remaja atau narkoba, angkat tangan. Ada? Tidak. Halo? Ayo, ayo, yang di belakang cowok. Mari ke sini. Yang angkat tangan tadi. Ayo, ke sini. Mari, jangan takut bertanya, mari. Ya, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, terakhir dari saya, ya. Saya mau ingatkan kepada adik-adik saja bahwa menjadi orang baik itu lebih baik daripada menjadi musuhnya kami. Ya. Jangan sampai berurusan dengan kami, mendingan jadi orang baik. Karena saat ini ya kalau sudah berurusan dengan pihak kepolisian berarti adik-adik akan repot nanti. Banyak waktu yang dihabiskan, banyak tenaga yang dihabiskan, dan tempatmu pasti ada di yang namanya lembaga pemasyarakatan. Hindari yang namanya narkoba, ya. Dan saya yakin di sini belum banyak, tapi tetap waspada untuk tidak pakai yang namanya narkoba. Yang berikut, kurangi nakalmu, ya. Nakal yang baik. Misalnya Anda menjadi anak nakal yang hobi bertanya kepada guru kalau belajar, itu lebih baik. Ya, saya dulu pelaku di SMA 1, kalau saya sudah angkat tangan berarti Bapak Ibu guru sepikiran, dia lagi nih, ulun moras kalau ketemu Pak Anton. Ya, dan itu terkenang sampai sekarang, nakal yang baik. Baik, adik-adik sekalian, siang ini kita masih bertemu lagi, ya. Untuk pengaturan lalu lintas, tapi saya yakin tidak sebanyak ini, pasti dipilih. Ya, nanti kita bisa belajar sama-sama tentang pengaturan lalu lintas. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang mau bertanya. Sebentar bisa bertemu langsung. Selamat pagi. Sudah mendengarkan? Bisa disimak yang baik? Bisa dilaksanakan? Kalau sayang diri, sayang orang tua, pasti sayang masa depan. Baik anak-anak, kegiatan sosialisasi telah selesai. Anak-anak bisa sekitar sini, karena sebentar akan dipanggil oleh wali kelas bagi yang kelas 7 dan kelas 8, kelas 9 yang belum menyelesaikan tugas. Bapak Ibu guru masih menunggu di ruang guru. Jadi anak-anak bisa di lokasi sekolah, sehingga begitu ada yang memanggil, tinggal kalian menuju ke ruang guru. Hindari kerumunan, karena kalau kalian berkerumun, bersentuhan, sebentar akan terjadi tawuran. Sudah mendengarkan semua dari Bapak Anton? Jadilah yang terbaik sebagai anak sekolah. Bubar